Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 5. Melanjutkan cerita sebelumnya. Iya, wanita bertopeng dengan rok ungu menganggukkan kepalanya, mendengar suara yang indah. Dahulu kala, leluhurmu, dewa-dewa kuno yang abadi, menyatukan dunia leluhur tertinggi wilayah Sisu, wilayah Dongsu, wilayah Beisu, dan wilayah Dewa Nansu. Setelah itu, nenek moyangmu bertarung dengan iblis di lautan iblis untuk melindungi 4 benua para dewa, dan akhirnya kehilangan keduanya. Dalam pertempuran itu, para dewa kuno yang abadi memiliki 90% korban. Namun, setelah kembali ke alam dewa benua Dongsu, mereka disergap dan akhirnya dimusnahkan. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya dan berkata, "Senior, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya?" Wanita bertopeng itu berkata, 4 kekuatan dinasti leluhur Dongsu, dinasti leluhur Nansu, dinasti leluhur Beisu, dan Dewa Elysium yang telah bekerja sama melawan leluhurmu. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lantang, "Cepat atau lambat, aku akan mencabut keempat kekuatan ini." Semua orang bisa mengatakan hal-hal besar, tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak mencari kematian. Wanita bertopeng itu berkata, 4 kekuatan dahsyat itu seperti langit, dan kamu tidak bisa menggoyahkannya. Setelah mendengarkan, Tan Yun tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengubur kebenciannya di lubuk hatinya. Wanita bertopeng itu berkata lagi, "Oleh karena itu, orang suci ini mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh menggunakan teknik waktu mundur, sangkar spasial, dan sumber cahaya sebelum Anda terpaksa melakukannya. Jika tidak, Anda akan terbunuh. Tentu saja kamu dapat menggunakan tubuh Hong Mengba, karena ada banyak jenis ras manusia setinggi puluhan ribu kaki di dunia leluhur tertinggi, dan tidak ada yang akan melihat identitasmu melalui tubuh Hong Mengba." "Terima kasih, senior sudah memberitahuku," junior menuliskannya. Tan Yun selesai berbicara dan bertanya, "Senior, apakah Anda tahu leluhur saya, selain tubuh Hong Mengba, kebalikan waktu, sangkar ruang, dan sumber cahaya, latihan apa lagi? Misalnya, tahu formasi pedang, atau teknik pedang?" Wanita bertopeng itu berpikir sejenak dan berkata dengan jujur, orang suci ini belum pernah mendengar tentang senior abadi yang jatuh dari dewa kuno yang mengetahui formasi pedang dan teknik pedang. Mendengar ini, Tan Yun bingung, karena nenek moyang saya tidak memahami formasi pedang Hongmeng dan seni pedang Hongmeng, mengapa saya? Tan Yun bingung. Tidak dapat mengetahuinya, Tan Yun meninggalkan kebingungan. "Senior, junior ini ingin menanyakan tentang seseorang di dunia leluhur tertinggi." Tan Yun melambaikan tangan kanannya, melepaskan kekuatan supranatural dan memadatkan gambar memori. Dalam gambar adalah pria parubaya berjubah warna-warni yang membawa pergi Sen Subing. "Senior, apakah kamu mengenali orang ini?" Tan Yun menantikannya. "Aku tidak tahu," kata wanita bertopeng itu. Mendengar ini, mata Tan Yun menunjukkan kehilangan. "Oke, orang suci ini harus kembali ke kuil, kamu bisa melakukannya sendiri." Wanita bertopeng itu berkata, dan ketika dia hendak pergi, Tan Yun berkata, "Senior, tunggu sebentar." "Hah?" Wanita bertopeng itu mengangkat alisnya. "Senior, bisakah kuil Tianmen merekrut murid?" Tan Yun membungkuk sedikit. "Apakah Anda ingin memuja kuil Tianmen saya?" tanya wanita bertopeng itu. "Ya, senior," kata Tan Yun. Wanita bertopeng itu berkata, "Jumlah murid di kuil Tianmen telah mencapai 2 miliar, dan saat ini tidak ada murid yang direkrut. Adapun kapan harus merekrut, ini juga tidak jelas." Tan Yun melihat ke depan dan berkata, "Senior, bisakah kamu membantuku untuk menyembah kuil Tianmen?" Wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu adalah protos kuno yang abadi. Kamu berlatar belakang keluarga terkenal, selain itu, aku hampir membunuhmu karena kesalahan barusan. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi itu aturan kuil Tianmen seperti gunung. Saya tidak bisa membantu." Junior mengerti. Tan Yun tampak sedih, junior dengan hormat mengirim senior.
Iya, wanita bertopeng itu sedikit mengangguk dan naik ke udara. Ketika dia baru saja naik ke langit, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tan Yun bertanya, guruku kekurangan murid instrumen atau murid pil. Jika kamu tertarik pada instrumen dan alkimia dan mau belajar, aku bisa mengajar. Hormat, izinkan saya membuat pengecualian untuk mengizinkan Anda memasuki kuil Tianmen. Tan Yun tiba-tiba sadar, dan anak ayam sering mengangguk. Junior bersedia, sangat bersedia. Jangan buru-buru setuju. Wanita bertopeng berkata, guruku memiliki kepribadian yang aneh. Dia tidak puas dengan Dantong dan Kitong sebelumnya, dan mereka semua diusir dari kuil Tianmen. Tan Yun berkata, generasi muda akan melakukan apa saja untuk menyenangkan tuanmu dan melakukan yang terbaik. Yah, karena kamu bilang begitu, orang suci itu akan membantumu sekali. Wanita bertopeng itu berkata lagi, tetapi Anda harus tahu bahwa Anda masih bukan anggota Dewa Kuil Tianmen jika Anda menjadi bocah pil atau bocah instrumen dari murid tuanku. Tidak ada cara untuk berlatih teknik Kuil Tianmen. Kecuali Anda dapat dikenali oleh guru saya dapat membantu Anda menjadi murid Kuil Tianmen. Saat ini, tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, Tan Yun semua setuju, menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Berdengung. Ada kilatan fluoresensi di antara jari-jari wanita bertopeng Qian Qianyu, dan perahu Senzu yang pangkatnya tidak dapat dilihat oleh Tan Yun muncul entah dari mana. Rok wanita bertopeng itu terbang, dan setelah menyapu Senzu, dia berkata, ayo pergi. Itu senior. Tan Yun naik ke udara dan terbang dengan mantap ke arah Senzu. Segera, wanita bertopeng itu mengendarai Senzu dan berlari menjauh dari pegunungan Sisu. Dalam perjalanan, Tan Yun dengan hormat berkata, senior, junior ini tidak tahu apa-apa tentang kuil Tianmen, bisakah Anda menjelaskannya kepada junior? Wanita bertopeng itu berkata, kuil Tianmen adalah kekuatan terbesar ketiga di wilayah Dewa Sisu kecuali dinasti leluhur Sisu dan sekte Dewa Elysium. Itu adalah gerbang istana yang ingin disembah oleh para dewa dari wilayah Dewa Sisu. Sekarang jumlah murid telah mencapai 2 miliar, yang terbagi menjadi murid luar, murid dalam, murid elit, murid inti, murid jenius, murid langsung, dan murid suci. Hanya yang luar biasa di dunia leluhur yang memenuhi syarat untuk menjadi murid luar dari kuil Tianmen saya. Ranah Raja Leluhur adalah murid batin. Ranah Kaisar Leluhur adalah murid elit. Ranah Raja Kaisar Leluhur adalah murid inti. Ranah Suci Leluhur adalah murid yang jenius. Ranah Tao adalah murid langsung. Ranah Dewa Tao adalah murid suci. Mendengar ini, Tan Yun menatap wanita bertopeng itu, mata berbintang mengungkapkan warna yang mengejutkan, senior, kamu adalah orang suci, apakah kamu seorang murid suci, orang yang kuat di ranah Dewa Tao? Iya, ketika wanita bertopeng itu menjawab, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ada sentuhan kesepian di matanya yang indah, lalu dia berbalik dan masuk ke kamar kerja di Senzu. Tan Yun dengan jelas menangkap kilatan kesepian di matanya, dan berkata pada dirinya sendiri, karena ada seorang murid suci di kuil Tianmen, maka dikatakan bahwa orang suci itu jauh lebih dari dia. Jika dia tidak bisa mengetahuinya, Tan Yun tidak memikirkannya lagi. Dia melihat ke langit, dan murid bintangnya menunjukkan harapan yang dalam. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk tinggal di kuil Tianmen dan mempelajari alkimia dan artefak yang sangat bagus. Jika memungkinkan, Tan Yun masih ingin mempelajari jimat dan 2 formasi. Tan Yun tahu bahwa hanya ketika dia menjadi cukup kuat dia dapat menemukan Sen Subing dan membawanya pergi. Hanya jika Anda cukup kuat, Anda dapat membalaskan dendam puluhan miliar tentara yang telah dibunuh secara brutal, dan membunuh sekte Dewa Elysium. Hanya untuk membalaskan dendam leluhur dan mencabut leluhur Dongzu, leluhur Nanzu, dan leluhur Beizu. 3 tahun kemudian, matahari terbenam di barat. Di ujung timur laut domain Dewa Sisu, ada laut biru tak berujung. Laut ini adalah wilayah laut terbesar di alam Dewa Sisu, Laut Dewa Sisu. Di atas laut, langit dan bumi serta kabut dan awan saling terkait, membuat laut Sisu yang luas ini semakin indah. Berdengung. Sementara kehampaan bergetar, sebuah Senzu berlayar ke langit di atas laut dan menuju ke kedalaman. Tan Yun berdiri dengan tenang di tepi Senzu, memandang ke bawah ke laut di bawah, dengan pemikiran mendalam pada murid bintangnya.
Dia memikirkan istrinya, Sen Subing, yang tidak tahu di mana dia berada, dan juga istri dan tunangannya yang masih berada di alam semesta yang lebih rendah. Dalam 3 tahun terakhir, wanita bertopeng dengan rok ungu telah tinggal di ruang pelatihan di Senzu, dan Tan Yun serta tidak banyak bicara. Selama 20 hari lagi, Anda akan tiba di kuil Tianmen di pusat lautan, di mana gerbang kuil Tianmen berada. Pada saat ini, di ruang kultivasi yang berdebu selama 3 tahun, suara alam keluar, dan wanita bertopeng dengan rok ungu melangkah keluar selangkah demi selangkah. Saya telah melihat orang suci senior. Tan Yun berbalik dan membungkuk ke arah wanita bertopeng dengan rok ungu. Ya, wanita bertopeng itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Siapa namamu?" Tan Yun. Tan Yun berkata jujur. Wanita bertopeng itu menatap Tan Yun, berpikir, jika orang suci ini tidak salah, kamu harus menyamarkan. Ya, senior. Saat Tan Yun berbicara, dia mengangkat teknik penyamarannya, dan langsung menampakkan wajah tampan. Itu terlihat sedikit heroik. Wanita bertopeng itu memandang Tan Yun, dan setelah diam-diam berpikir, lengan giok tanpa tulangnya yang lembut bergerak ringan, dan sinar perak terbang ke arah Tan Yun, berubah menjadi kehampaan di depan Tan Yun. Sepotong slip giok. Wanita bertopeng itu berbisik, ini adalah aturan kuil Tianmen. Kamu harus menuliskannya dengan baik dan tidak melanggarnya. Junior, ingat, Tan Yun mengambil slip batu giok dengan kedua tangan, melepaskan kesadaran ilahi ke dalamnya, dan mulai mengamati aturan kuil Tianmen. Setelah Tan Yun membaca peraturan kuil Tianmen tanpa melupakannya, dia sangat muak dengan salah satunya. Aturan istana adalah bahwa jika murid luar melanggar aturan istana, murid dalam dapat mengeksekusi murid luar secara pribadi, dan hanya perlu melaporkannya. Demikian pula, jika murid dalam melanggar aturan istana, murid elit juga dapat memotong terlebih dahulu dan kemudian bermain. Tan Yun merasa jijik karena, dengan cara ini, seseorang bisa menggunakan aturan untuk membunuh. Junior menuliskannya. Tan Yun memegang slip giok di kedua tangannya, mendatangi wanita bertopeng itu, dan menyerahkan slip giok itu kepada wanita bertopeng itu dengan hormat. Ya, setelah wanita bertopeng menerima slip batu giok, dia berkata lagi, Tan Yun, di kuil Tianmen, ada beberapa murid yang merupakan murid tukang. Murid-murid ini bertanggung jawab untuk menambang tambang leluhur, mengolah obat ajaib, dan sebagainya. Karena kamu paling-paling hanya anak instrumen dan alkimia tuanku, kamu bahkan tidak bisa dihitung sebagai murid tukang. Namun, kamu tunduk pada aturan istana. Apakah kamu mengerti maksudku? Junior mengerti. Tan Yun berkata, maksudmu jika junior melanggar aturan istana, tukang juga bisa membunuh junior. Ya, wanita bertopeng itu menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu harus ingat, terutama setelah kamu memasuki kuil Tianmen, kamu tidak boleh mencuri teknik apapun dari kuil Tianmen. Jika kamu mencurinya, kamu akan dihukum mati. Junior mengingatnya. Tan Yun berkata, terima kasih, senior suci atas peringatanmu. Waktu berlalu dengan cepat, 20 hari telah berlalu. Wanita bertopeng itu mengemudikan Senzu dan membawa Tan Yun ke langit di atas pulau kuil Tianmen. Tan Yun melihat ke bawah dan menemukan bahwa pulau Tianmen sangat luas, dan pulau itu berhubungan dengan pegunungan, sungai, dan danau. Di kedalaman pulau Tianmen, pegunungan yang berkelok-kelok dan menjulang tinggi seperti punggung naga raksasa, yang cukup mengejutkan. Tan Yun memalingkan muka, samar-samar terlihat, sebuah monumen besar berdiri di atas gunung suci di kedalaman gunung suci Tianmen. Di monumen yang menjulang tinggi, ada 4 karakter besar, kuil Tianmen. Wanita bertopeng itu mengendarai Senzu ke langit di atas pulau Dewa Tianmen dengan kecepatan tinggi, dan segera terbang turun di puncak gunung Dewa Tianmen. Aku telah melihat orang suci itu. 2 murid luar dari ranah Dewa Leluhur yang menjaga gerbang gunung membungkuk dalam-dalam ke arah wanita bertopeng, dan mata mereka menunjukkan kekaguman dari lubuk hati mereka. Ya, wanita bertopeng itu membalik tangan batu gioknya dan mengorbankan sebuah tanda. Segera, tirai cahaya kabur keluar dari token, menutupi kehampaan dalam radius 1 juta kaki. Berdengung. Ketika kehampaan itu seperti riak air, kehampaan yang diselimuti tirai cahaya kabur memunculkan koridor ruang waktu dengan diameter 1 juta kaki. Ikutlah dengan orang suci ini. Wanita bertopeng itu menyapa Tan Yun, lalu menyingkirkan Senzu dan berjalan dalam kehampaan,
melangkah ke koridor ruang dan waktu. Itu orang suci. Tan Yun mengikuti, dan saat dia memasuki koridor, dia merasakan aura yang menakutkan, menyebar keluar dari dinding koridor yang besar, mengunci dirinya. Tampaknya pintu telah mengerahkan formasi ofensif yang sangat kuat di terowongan ini, tetapi aura dari formasi tersebut sangat menakutkan. Tan Yun diam-diam berkata, mengikuti wanita bertopeng ke dalam terowongan setelah 30.000 sen. Tiba di ujung terowongan. Mulailah. Saat suara indah wanita bertopeng terdengar, tirai cahaya memancar lagi dari token di tangannya. Segera, gerbang dewa kuno muncul di dinding di ujung terowongan. Gerbang para dewa setinggi 1 juta kaki, dan totem besar binatang itu diukir di atasnya. Ledakan. Pada saat gerbang dibuka, seekor paus yang menelan kekuatan seperti bulan menyelimuti Tan Yun dan wanita suci. Tan Yun hanya merasakan langit dan bumi berputar. Kemudian, penglihatannya berubah dan dia menemukan dirinya dan wanita bertopeng dalam mimpi seperti langit berbintang. Di langit berbintang yang luas, Tan Yun melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Tapi saya melihat naga bercakar 9 dan burung phoenix membumbung tinggi di langit berbintang yang cerah. Selain itu, ada raksasa lain dengan bentuk aneh dan tidak ada nama yang berkeliaran di langit berbintang. Selain itu, di setiap bintang dibangun istana yang megah. Apa yang membuat Tan Yun semakin terkejut dan bersemangat adalah dia menemukan bahwa langit dan bumi di kuil Tianmen sangat kaya. Tan Yun mau tidak mau bertanya, gadis suci, seberapa kaya roh langit dan bumi di kuil Tianmen daripada dunia luar? Suara wanita bertopeng masih dingin dan menyenangkan. Tidak hanya roh langit dan bumi di kuil Tianmen 1000 kali lebih kaya dari dunia luar, bahkan energi leluhur langit dan bumi 100 kali lebih kaya dari dunia luar. Ketika kamu dipromosikan ke ranah kaisar leluhur suatu hari, kamu dapat merasakan keberadaan energi leluhur langit dan bumi. Juga, selanjutnya, orang suci ini akan memberitahu Anda tentang distribusi kekuatan kuil Tianmen. Anda harus ingat. Tan Yun membungkuk sedikit, senior tolong bicara. Setelah sentuhan kesedihan di matanya yang indah, wanita bertopeng itu kembali normal, menjelaskan, kuil Tianmen terbagi menjadi 3 wilayah bintang surgawi. Ini adalah 4 area bintang Pil, Arrai, Qi, dan Isumen, domain bintang manusia, dan domain bintang orc. Di domain bintang orc, sampai ke murid tukang, sampai tetua bijak, tidak satupun dari mereka adalah manusia. Dari wilayah bintang manusia hingga murid tukang, dan hingga petapa tertinggi, mereka semua adalah manusia. 2 wilayah bintang sama kuatnya, dan mereka tidak saling menerima. Selain itu, penguasa istana surgawi kita adalah umat manusia, dan wakil penguasa adalah binatang buas. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, gadis suci, bagaimana dengan domain bintang berkekuatan 4 kita?